Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah plum jumlahnya 4. Makan durian dicampur nasi. Darul Ulum memang hebat. Santrinya keren, penuh prestasi. Bunga harum warnanya biru. Darul Ulum, I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya wa imamil atqiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'd. Janabal ulama masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum wa bi muqaddamihim Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Zainuddin Wijaya As'ad, Romo Kiai Haji Zulfikar As'ad, beserta Ibu Nyai, keluarga dalam, segenap kepengasuhan dan pimpinan di masing-masing lembaga Darul Ulum, bil khusus pengasuh asrama Pondok Tinggi Darul Ulum Sayyidil Akh Gus Heri bersama Nek Faidah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau berdua panjang umur, sehat walafiat, kekuatan zahir batin untuk terus mendidik, mentarbiyah dan mentaklim santri-santrinya menjadi generasi yang sholihin sholihat. Ada Gus Han, ada Gus Ali dan Gus-Gus yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau-beliau tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Para alim, para kiai, bunyai, para sesepuh yang kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doa. Para kepala madrasah bersama majelis asatidz, segenap kepengurusan pesantren, Bapak dan Ibu wali santri yang kita hormati, spesial adik-adik santri putra dan putri, terutama yang baru di wisuda. Mudah-mudahan ilmunya maslahah, manfaat, barokah fid wa dunya wal akhirah. Kalian harus menjadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang perintis, bukan pewaris, yang pengais, bukan pengemis, yang penggerak, bukan penggertak, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang ahli Quran, bukan yang ahli gendaan. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut generasi ulul albab, siapa mereka?
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berarti ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berarti ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, berarti ahli ikhtiar. IQ, EQ dan SQ berpadu, qalbiyah, aqliyah dan jasadiyah. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai pula mengolah raga, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas, ngerti, pinter, prigel, sregep pikir, pinter mikir, gelem nyoper, duwe musuh wani melintir. Kalian adalah harapan agama dan bangsa ke depan. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Bapak dan Ibu serta para santri yang saya hormati, yang saya cintai, sesuai dengan perjanjian dengan Gus Heri, saya sedianya dinaikkan ke panggung ini jam 8 malam. Alhamdulillah sekarang jam 8 malam lewat 70 menit waktu Indonesia bagian dahulu. Ini sesuai dengan fitrah sejarah masuknya Islam di Indonesia yang memang lambat jika dibanding dengan masuknya Islam di kawasan lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia ini memang agak lambat, sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal Islam sudah masuk ke Afrika, bahkan ke Eropa itu di akhir abad ke-6, permulaan abad ke-7. Nah, karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, akhirnya jadi budaya masyarakat kita, acara apa saja wajib telat. Kalau nggak telat berarti bukan Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Apa mana wong NU, undangan Basul Masail jam 8 pagi itu prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Telat itu kan identik dengan lambat dan ketinggalan. Jangan heran kalau urusan apa saja Indonesia ini serba ketinggalan. Ekonomi ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, teknologi ketinggalan. Kalau nggak ketinggalan ya bukan Indonesia namanya. Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-14, dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Yang sesungguhnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Sementara di Eropa abad ke-7 Islam sudah merambat ke sana. Spanyol, ngertos Spanyol nih, Gudon itu ngidul, paling lek becak yo 7 tahun. Spanyol itu negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Osasuna. Islam sudah sampai ke sana itu abad ke-7, dibawa oleh Torik bin Ziyad. Sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal, Alfiyah Ibnu Malik,
yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama tersebut adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu Spanyol. Jadi sing aran Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol. Dudu wong keterongan. Islam sudah masuk ke Rusia awal abad ke-7. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, merintisnya dari Azerbaijan. Setelah berdakwah di Rusia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini meneruskan dakwah penyebaran Islamnya ke daratan Cina, sehingga makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Guangzhou, Cina. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ziarah ke sana. Mesir dan kawasan Afrika juga sudah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Amr bin As yang menyebarkan di sana. Irak, Syria sudah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Khalid bin Walid yang menyebarkan di sana. Persia, Iran sudah dimasuki Islam awal abad ke-7. Abu Ubadah ibn Jarrah. Sehingga adik-adik santri kalau ngaji kitab Takrib, kalau ngaji kitab Fathul Qorib, itu karya dari Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Kota yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit keamanan, satelit pengintai Amerika Serikat itu dihadapkan ke Asfihan. Karena Asfihan itu ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Nah, Amerika ini wedi ambil nuklir, kalah ambil orang Indonesia. Nuklir masuk ke Indonesia, disujeni garpu, dimplok, jadi bakso nuklir. Granat ya dimplok, bakso granat. Makanya mereka gak wani ke Indonesia. Indonesia itu sakti-sakti, rawon setan. Sambelnya sambel mercon, tongseng ya dipangan. Ibu-ibu sore-sore kertis ditakoi ponakane. Mangan apa be? Kowe gajah. Top kok wong Indonesia. Sakti-sakti. Molen itu ya. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di negara-negara dan kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Adik-adik kalau belajar hadis, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang mana? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari itu orang Turkistan, wong Rusia. Jadi Imam Bukhari Turkistan Rusia perawi hadis. Lek Imam Bukhari Tembelang tambah beras Jombang bakal goreng. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang mana? Naisabur. Coba Madzhabil Arba'ah, imam-imam 4 madhab itu semua orang sana. Nu'man bin Thabit Ad-Dawti al-Ma'ruf bil Hanafi yang kita kenal dengan nama Imam Hanafi itu orang Palestina. Imam Maliki orang Madinah. Imam Syafi'i orang Huzah. Imam Hambali orang Baghdad. Imam Ghazali orang Khurasan, Persia, Irak. Imam Heri orang Pekalongan. Imam Anwar Zaid Bojonegoro. Nah, Islam mlebu Indonesia ini abad ke-14 dibawa oleh para wali
merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia ini melalui wadah yang disebut dengan pondok pesantren. Kita tahu Kanjeng Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Genta. Santrinya multikultur dari berbagai lapisan. Ada santri yang putranya sendiri, namanya Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada putranya lagi Sayyid Qasim, yang kemudian menjadi Sunan Derajat. Ada santri putra ulama ternama pada masanya, Maulana Ishaq, putranya bernama Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, namanya Raden Husain, yang kemudian menjadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit, namanya Raden Hasan, Raden Fatah, punya nama Cina Pangeran Jimbun karena ibunya berasal dari Campa, kemudian menjadi Sultan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berpusat di Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan begal, mantan berandal, mantan rampok, namanya Raden Syahid Berandal Lokojoyo. Ini bukti adik-adik, berandal, nakal, dididik kiai, dicekel kiai, iso dadi wali, akhirnya dijuluki Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel dulu kiai, paling-paling dadine Sunan Jogo Kali. Tukang mancing, tukang ngising. Para wali dan para kiai sukses mengembangkan Islam di Indonesia pakai metode yang luar biasa. Strateginya hebat. Di antaranya yang pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa baru wajadilhum, itu pun billati hiya ahsan. Jadi penyebaran Islam di Indonesia oleh para wali dan para ulama itu tidak pakai koyok-koyokan, nggak pakai pengkerengan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai kekerasan, tapi dengan santun penuh kelembutan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mengajarkan agama, dalam menjalani kehidupan beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Ini perintah untuk berlemah lembut dalam beragama. Sebab walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jika kamu keras, kasar, keras, masyarakat justru akan menjauh darimu. Sehingga Islam yang disebarkan oleh para wali ini sukses sampai akhirnya hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Yang tadinya Hindu, Buddha, klene itu ya termasuk kepercayaan ateis. Bangsane nyigloro, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon, nyiroro tengah, nyiroro pojokan, maklapir, nene pelet, gerandong, palali, bosok biasa main. 90% dari Islam. Beda dengan para penjajah Portugis, Belanda, Jepang, lama menjajah Indonesia, bukan cuma menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan oleh penjajah tidak laku, tak payu. Kenapa? Karena penjajah itu kalau sama masyarakat keren. Beda dengan para wali, para ulama, para kiai yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu bahasa Indonesia? Yang menerangi. Terus tak pikir tak nemu. Ya memang tidak semua bahasa Jawa bisa dijadikan bahasa Indonesia. Menek itu bahasa Indonesianya memanjat. Karena menek celingkrik kan repot. Masuk memanjat bercelingkrik. Nguyuh itu bahasa Indonesianya kencing. Dan nguyuh anyang-anyang kan? Masuk kencing macrit. Angin. Metode dan strategi yang digunakan oleh para wali ini sukses. Jadi nggak pakai koyok-koyokan, nggak pakai gontok-gontokan.
pakai cara yang halus. Oke, berikutnya, karena kita ini waktunya terbatas banget. Apa yang disebut dengan Islam kita itu bukan Islam yang tatorruf, yang ekstrim radikal, bukan pula yang irhabi, yang liberal, tapi tawasud, moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat dan budaya. Nun sewu, saya tanya, budaya niku penting apa mboten? Adat niku penting apa mboten? Penting. Sebab kebaikan kalau nggak sesuai dengan kondisi, nggak sesuai dengan budaya, kacau. Barang apik lek gak cocok karo kondisi, kacau. Contoh, Al-Quran itu kebenaran absolut, mutlak benarnya, semua ayatnya benar, satu pun nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Tapi kalau dibaca nggak sesuai dengan kondisi, kacau. Ada resepsi pernikahan, tamu undangan udah pada kumpul semua, mempelai pria, mempelai wanita udah duduk berdampingan di pelaminan. Kemudian MC-nya ngomong, Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon keikhlasannya untuk memberikan doa dan restu agar kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki ayat Qur'annya salah nopo mboten? Salah nopo mboten? Boten ayat Qur'an salah. Enggak. Ayat Qur'annya enggak salah. Tidak bisa menempatkan. Yang salah penempatannya. Iya. Ayat mengantar jenazah kok diwaca berbagai acara mantena. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik. Tapi kalau nggak sesuai dengan kondisi yang kacau, maka gaya dan intonasi dalam mengucapkan salam itu beda-beda. Kalau sambutan ya kayak beliau tadi, majelis pimpinan tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ceramah pidato beda lagi. Biasanya suaranya gede-gede, Assalamualaikum. Nanti kalau bertamu itu digede-gedein kayak Gus Salim. Nanti kalau bertamu beda lagi gayanya, intonasinya beda. Assalamualaikum. Ketemu temen di tengah jalan, gayanya beda lagi. Waalaikum. Kalau santri ketemu kiainya, bungkung. Assalamualaikum. Beda-beda. Itu kalau di Indonesia. Tapi di Arab, santri ketemu kiai, salamnya yang tetap pakai nada tinggi keras, kadang-kadang sambil ngangkat kedua tangan. Murid ketemu guru nih, Assalamualaikum. Ayo coba praktek nongol Darul Ulum, ono santri ketemu Gus Heri. Gus, Waalaikum. Yakin gak dijawab? Soalnya Gus Heri mikir, hari ini kena antekon gini. Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Saya mau ceramah, salam saya pakai gayanya penyanyi. Halo, selamat malam, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sampai ini kayak sinaran nih, Anwar Zaid gendeng. Bukan salah salam saya, salah gaya. Maka yang kedua, strategi yang dipakai para wali, para ulama, para kiai sudah sukses itu adalah uswatun hasanah. Ini penting adik-adik santri ya. Jadi memberikan contoh dan keteladanan yang prima, bukan hanya sekedar mau'idhah hasanah, apalagi maidu hasanah. Bukan sekedar mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah, dakwah bilhal.
Dengan kita taklim ya dari lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih ampuh, lebih mengena daripada bahasa ucapan. Orang itu diomongi 1000 kali sama dikasih contoh sekali itu lebih ampuh dikasih contoh sekali. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Maaf, saya sering sampaikan kritik. Indonesia ini memang kebanyakan mau'idhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Pakai wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh, termasuk sing ngomongin. Pandai berorasi tapi gak pandai berekspresi. Pinter ceramah tapi gak pinter dadi uswah. Coba di Indonesia ini acara apa yang gak ada mau'idhah hasanahnya? Semua forum pasti ada mau'idhah hasanahnya. Peringatan Maulid Nabi mau'idhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mau'idhah hasanah, menyongsong Ramadan mau'idhah hasanah, engkau nuzulul Quran mau'idhah hasanah, halal bihalal mau'idhah hasanah, mau berangkat haji mau'idhah hasanah, pulang syukuran haji mau'idhah hasanah, tahun baru Hijriah mau'idhah hasanah, lamaran mau'idhah hasanah, nikahan mau'idhah hasanah, bojone meteng walimatul hamil mau'idhah hasanah, ngelairno akikoan walimatul akikoh mau'idhah hasanah, nyunatno anak walimatul khitan mau'idhah hasanah, engkau anake mantenan walimatul nikah walimatul arus mau'idhah hasanah. Saya udah pernah diundang semua acara-acara. Yang belum pernah cuma satu mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan gitu ya. Banyak mau'idhah hasanah, tapi kenapa tidak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah? Tidak bisa membuka kesadaran umat. Ya sebab hanya mau'idhah bukan uswah. Kadang ada orang ceramah berapi-api 2 jam nerangno bab ikhlas, 2 jam gak gumok-gumok pidato nerangno bab ikhlas, mulai gak disangoni sampai panitia. Makanya tolong panitia, malam ini keikhlasan saya jangan diuji. Karena keikhlasan saya benar-benar belum teruji. Ya Allah. Beda dengan kiai zaman dulu. Kalau kiai zaman dulu itu mau'idhahnya sedikit, uswahnya yang banyak. Iya. Pidato nih kiai biyen muka enak-enak. Ceramah kiai biyen muka enak-enak. Dibanding karo ustaz-ustaz saiki, kan apa-apane. Tapi kok mandi? Halo. Sampai mulang ngaji. Mulangnya kiai biyen karo kiai saiki. Enakan saiki mulangnya. Allah yarham bayani Romli Tame. Niku kula diceritani kiai kula. Lek mulang ngaji niku gremeng ora cetha. Jadi santri melu ngaji, kupingnya dipekno. Apa ngesai lo gak iso. Jadi kita khatam didol meneh wae. Gak ono sasane kok. Tapi santrine kok hebat. Dadi kiai kabeh rata-rata. Dadi wong kabeh gak ono sing dadi cepet, gak ono sing dadi pedet. Padahal jangankan maknane, ngrungokno yo gak cetha. Lek maknane opo kiai nek maca kaya pendekar Shaolin. Tapi barokah kok luar biasa. Halo. Kiai maksud langsung. Iku nek mulang arang-arang atek takon nang santri. Nang lantuan. Jadi mulang kitab nang santrine alhamdulillah.
waduh iki targetnya dadi apa lho? Targetnya dadi apa lho? Ana santri ini sing ngerti. Mubtada bayai. Oh, utawi ngene ya, utawi ya. Ayo di manane kabeh utawi. Terus manane le, sekai puji ngono le ya. Oh iya di manane kabeh sekai puji. Terus lillahi. Nah iki target apa le? Target apa le? Khobar bayai. Lho iku berarti le ya. Ya kabeh iku khot nang dhuwur ya. Manane lah tetep kagungane Gusti Allah to ya. Nah, dadi sekabehane puji kang patang perkara kuwi mung kagungane Gusti Allah. Plek ngantuk. Turu. Santri yo gak ono sing mami buka kiye itu. Genteni gak tangi-tangi. Suwi. Ono santri sing iya ini turu ditinggal metu no warung golek sarapan sego pecel sampai bermangan ke warung balik melu ngaji iya ini urung tangi santri ini lungguh sikile nyaduk wadah manusia klontang iya ini kaget melek kaget tekon dile jawab kan warung Mbak Yai padahal aku ngajine tekon di tapi santri ini kalau hebat pidato gak enak ya dulu muka panggung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah supados diridani Gusti Allah nek dalu salat tahajud nggih oh cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondon. Tapi jamaah kan paham kabeh di kota tahajud. Nah aku saiki ceramah model ngono gak bisa ngomong ya Pak ini. Besok ceramah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supaya uripe barokah. Lan isuk salat Jumat nggih. Oh, cekap semanten akhirul kalam kate mari ana sing usul ngapunten Mbah Yai tahajud wingi niku dereng saged nglampahi aja ditambahi doa dhisik oh ngono ya wis doane gak sida coba tapi asalnya sungguh luar biasa kenapa? Karena setiap apa yang diucapkan diamalkan, apa yang dikatakan dikerjakan. Ini kayak prinsipnya Rasulullah. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bi. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan atas kalian. Nah kita kan enggak. Kita ini ngomong pro, ngapunten gitu. Kita ini terlalu banyak trik, kurang action. Ini pokoknya gak paham yang ngomong. Kakean teori, kurang praktek. Awak dewe ku kakean teori, kurang praktek. Apalagi kita udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Masyarakat kita itu agak latah, semuanya dikaitkan dengan agama. Ini yang saya maksud ekstrim ritual. Maaf ya, sampai masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Rumah kok ibadah? Itu apa-apa dikaitkan agama. Baju yang tutup aurat disebut busana muslimah. Ini syahadat itu kapan? Kopiah yang hitam ini diarani kopiah kaji, padahal nggak numpak pesawat untuk punya lepasan Jombang. Tapi diarani kopiah kaji, lo Kediri ono tahu takwa. Tahu lo takwa, ya sama lo pengen nyontok apa-apa, kalau tempe iman, OTT ikhlas, OTT subhanallah, getuk naudzubillah min dzalik. Tapi sebatas label, jauh dari esensi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sehingga tadi saya sampaikan, kita itu kakean teori kurang praktek, kita itu banyak trik tapi kurang action. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'annya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan. Itu yang punya kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Coba, negara di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya mana? Jepang, Singapura, Venezuela. Yang itu bukan negara Islam. Mayoritas penduduknya nggak Islam, belas. Kita punya asari kuasari waktu fakta aidiyahuma, pencuri potong tangannya. Tapi negara yang paling aman dari pencurian, dari kriminalitas itu satu Belanda, dua New Zealand, Selandia Baru. Di kita koruptor merajalela sampai sekarang. Betul? Kakean teori, prakteknya kurang. Makanya maaf, harusnya kita yang paling pinter. Harusnya, ini nanti saya sampaikan di belakang. Dan sekarang yang kedua, yang ketiga, masih ada waktu 10 menit. Kalau saya rewel, Bang Wiro, saya mengunggah, guyu, ngono pengen anaknya manfaat barokah, dia nunggak, untungnya pengasuhnya sabar. Ya. Ayo, ya saya belajar. Jadi ojo mek teori ya. Jangan hanya ilmi, tapi harus amali. Kayak konsolidasi budaya. Harusnya kita mencontoh dong. Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 22 tahun, mampu merubah dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Ngertos betul? Aku sih ngomongnya gak ngerti ya. Pusat peradaban dunia. Tadinya kota jahiliyah, tapi oleh Rasulullah dijadikan sebagai pusat peradaban dunia, dan itu sukses sampai umat Islam dari seluruh belahan bumi ini berebut dengan mendatangi Makkah dan Madinah. Nah, sementara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, objek turisnya, konsolidasi budayanya gagal. Buktinya objek turis, objek wisata di Indonesia ini yang terkenal malah bukan milik umat Islam, yang terkenal malah candi-candi. Saya pas yang tahun berapa itu naik Hongkong, kemudian kok kayak gak ngandel. Udah alhamdulillah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Jepang. Mana saya takut, apa merono nggak jawab tarik. Saya itu pernah ngobrol sama orang sana, ditanya, "Where are you from, Mister?" Tuan dari mana? Dia tak jawab. "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Dan begitu dia dengar Indonesia itu langsung nyelot begini, "Indonesia? Borobudur is good. Borobudur is good. Borobudur bagus." Udah ini terus cerita. Borobudur itu dibangun tahun sekian. Borongannya tak sama ini. Bayarannya tukang tak sama ini. Ngomong kok iso hafal mana kiwe Candi Borobudur. Aku yo heran. Iku ngomong hafal mana kiwe Candi Borobudur. Aku sebagai seorang muslim gengsi dong. Kenapa di luar negeri yang dikenal malah Borobudur? Bukan ikon Islam yang dikenal. Aku pengen menonjolkan Islam. Tak omongin deh, gak cuma Borobudur tok nabi nang Indonesia. But Al-Akbar Moscow is very good. Aku ngomong Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus daripada Borobudur. Dia penasaran, where Al-Akbar Moscow? Di mana itu Masjid Al-Akbar? Akan Dani, in Surabaya. Begitu ke Surabaya langsung ngomong, Surabaya, Dodi is good.
sultanan. Padahal Doli wis tutup itu. Lebih terkenal Doli daripada Masjid Al-Akbar. Coba. Masya Allah. Yang ketiga, strategi yang dipakai adalah akulturasi budaya. Jadi menggabungkan antara agama dengan budaya sepanjang tidak melanggar syariat, tidak nyimpang dari akidah, no problem, masih muskilah. Gak apa-apa itu bahasa Inggrisnya no what. Ini agama, ini budaya, ini Islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan. Tradisi dan budaya yang ada di masyarakat tidak dihabisi, tapi diislamisasi. Enggak dipilih haram, syirik, bid'ah, kafir, neraka. Model koyo dadi kontraktor swarga. Lah andai kan seperti itu, Islam nggak akan sebesar ini di Indonesia. Jadi ini kecerdasan para wali dan para kiai dalam menyelami masyarakat dengan budayanya. Kalau masyarakat dulu senang sesaji, senang gaya sajen, cuma sajennya lah, yang borok pedus itu syukur tuh gendase, terus gaya tumpeng, ono sugoi, ono buaya, ono ingkungnya macam-macam, dibawa ke tempat yang dianggap keramat, disajikan ke kidanyang, yang dianggap keramat oleh mereka dengan membaca mantra-mantra macam-macam. Nah ini oleh para wali gak dihabisi ndak, borok pedus tetep, tapi udah syukur tuh gendase, maca syahadat, maca bismillah, namanya diislamisasi. Tumpeng anjir, di sono suko gawe macam-macam. Tapi mantranya nanti diganti kalimat-kalimat thayyibah, diganti doa, tidak dipersembahkan untuk idanyang, tapi takarrub ila Allah, niat sedekah, jenenge diganti selamatan. Kayak gitulah. Masyarakat Jawa suka kesenian wayang contoh. Para wali itu belajar dalam. Begitu canggih, engko gawe pertunjukan wayang spektakuler. Masyarakat penasaran, pengen nonton. Nah, kalau mau nonton ada tiketnya. Tiketnya kudu kalau mau syahadat. Di Islam secara perlahan-lahan. Engkau dalam pagelaran wayang itu lakonnya disisipi nilai-nilai Islam. Orang tua kita dulu senang tembang-tembang, senang gending-gending. Maka para wali, para kiai menciptakan gending-gending itu yang nilainya nilai Islami. Tapi langgangnya apa ya? Nadanya nada-nada yang disukai oleh bapak kita dulu. Sampai sekarang kita masih hafal karya-karya para wali berupa gending. Ono jamuran, ono padang bulan, ono gundul-gundul, pancul, jublek-jublek, suweng, seluku-seluku, gatok, turi-turi. Umpama biar dikai pola tangan, mungkin bisa langgar ini. Nah ini jenius lokal hingga sukses dakwahnya para wali. Oke, melalui pondok pesantren para wali mencetak kader-kader ulama yang kemudian terjun langsung ke masyarakat. Metode dakwahnya mencontoh guru-gurunya para wali-wali itu dengan pendekatan persuasif, dengan cara yang santun, yang lemah lembut. Makanya masyarakat simpati, sehingga para kiai dulu itu menjadi semacam ikon di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu dua masalah opo ae, moroe nang kiai. Karena memang kiai itu bukan hanya man lahu ilmun syamilun, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi harus juga wa'arifun bimasolihi man haulah, mampu menjadi solusi dari semua problem keumatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dulu Bapak Ibu, masyarakat itu masalah opo ae soal kiai.
anak nakal sowan kiai. Mbah Yai anak kula nakal Yai. Ya apa nakale anakmu? Pun lah pokoke nakalipun 17 derajat kaya fadilah salat jamaah. Dari Mbah Yai ini, yo tak dongakno tapi yo ikhtiarono. Nek anakmu turu iku paling mandi dongakno anak. Paling mandi dongakno anak iku wong tuwa, terutama ibuke. Tidak ada doa mandi untuk anak bandingi doane ibuke dhewe. Anak mulai kurus sebutin jenenge apa jenenge Fatihah ono. Mbok tepak iya karena berdua iya karena saing bocon ping 11 jalu sing mantep sing yakin nang Allah nakale berubah dadi saleh. Tambahi al-insyirah ping 10 tambahi al-qadar ping 7 sebul nombor-nomborane. Ngono. Yai tukang kula kadang yai nombok-nombok jaluk donga cek cepet lunas yai. Ya paling tidak wong sing kula tangi niku lali mboten nagih. Gampang bacaan ayat kursi ping pinten yai ping 100 sampean. Aduh mate yai. Ya enggak ping 7 wae. Tapi golek pas mandalladzi yashfa'u 'indahu wacan sing dawa bayangno wong sing kon tangi. Tak kira nagih kok. Iku nonton meten nang iki tak kira. Ate dipraktekno. Yen ngono kok. Yai bojo kula cerep pewet yai. Kula niki sampe kuru. Kopiah kula lodok ini. Mendak gepeng katen ditaki bojo. Jaluk donga sing kena gembungkem cangkeme wong wedok. Macakne sumumbuk mun umbyun fa'ula ya jiun. Lha niku lak gembungkem cangkeme kirek yai padha wae. Kiai iki dijaluk donga gembungkem bojo cerewet dikeki. Padahal kiai ini dhewe sik tas ditelaku bojone. Yai bojo kula mbok tuwa yai 11 bulan tak lahir bayine. Nyuwun donga yai. Ngono kuwi cidokno banyu pola budune santri. Di Fatihah ombekno. Ki ombekno merocot lae. Jenenge donga pendoboran. Nah sekarang kiai mulai ditinggalkan. Wis gak patek payu nek masyarakat yo apa wis gak karo kiai nek anak nakal yo nang psikiater lho kiai gak kanggo. Utang akeh yo operasi siman pinjam lho kiai gak kanggo. Kalau masyarakat yang ngerti kiai nya dhewe utangnya akeh. Mobil yo kreditan katanya Gus Heri yo kontak ganti yo. Kreditan kok. Wis oleh bayae ngono ae. Pinggire Gus Hani yo setel kok wae. Kowe utang Surabaya kredit lho Pak. Ame dene wangi dadi sponsor barang. Kena ya. Makane masyarakat wis gak pati percaya wis kan. Saiki bojo mbok tuwa kalah lain gak ono kiai dokter spesialis kandungan SPOG spesialis ogo-ogo. Makanya udah salah nol yang mau kiai jadi tim sukses. Kiai cerdas juga. Kayak orang orang mencoba. Malah saya kiai gus-gus yang alih haluan. Gus-gus sih saya kiai oper haluan. Mau jadi kiai. Jadi dubes dukun besar. Untuk Indonesia ini dukun prospektif. Prospeknya cerah. Masyarakat Indonesia ini semboyane kalah pangkat menang tirakat, kalah umuk menang suwuk, kalah donya menang donga, kalah duit menang wirid, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bangka. Kalah rupa-rupa. Dari pondok pesantren pula melahirkan tokoh-tokoh hebat. Maaf, para pendiri bangsa ini mayoritas lulusan pondok pesantren, didikan pondok pesantren. Para pahlawan, pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan nasional, mayoritas adalah tokoh yang pendidikan karakternya adalah kitab Taklimul Muta'alim, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Sulamut Taufiq, kitab Fathul Qorib, yang sampai sekarang di Darul Ulum gak mungkin ditinggal kitab-kitab itu. Gak kira wani, gak pondok-pondok salaf, wasiatnya kiai-kiai sepuh gak kira wani ninggal ngaji kitab-kitab itu.
Soalnya kitab-kitab itu ditinggal, hilang barokah. Pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang alumni pondok pesantren. Rata-rata, adik-adik coba perhatikan, tahu Pangeran Diponegoro? Kiai besar, alim alama, nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafidul Quran, bukan hanya hafidul Quran. Pangeran Diponegoro itu hafal Quran, menguasai filsafat. Alim, makanya tonton fotonya juga pakai sorban hitung-hitungan. Sama tahu bro, ono foto ini Pangeran Diponegoro helman. Ini Satria baja hitam nih. Kiai ini, ono Kiai Mojo, ono Kiai Sentot Ali Kasyaf Rawira Tirja, Kiai tok, ono Kiai Sultan Hasanuddin. Pokoknya pahlawan-pahlawan nasional wakil Kiai itu yang tercatat dalam sejarah. Belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah. Ono Kiai Tengku Umar. Iku sak bojone, sak bunyi ini. Podo-podo perang. Musuh Londo. Tengku Umar itu bojone loro, Bos. Pertama Bunyai Jut Nyadin, kedua Bunyai Jut Mutian. Mutian. Enggak jeno Bunyai mana yang cuma Mardut. Jut Tari, Jut Keke, Jut Meriska. Bunyai Mardut bukan coy Gus Hanu. Jadi para pendiri bangsa ini banyak yang lulusan pondok pesantren, sehingga layak kalau diapresiasi, dan memang pantas harus diapresiasi oleh pemerintah, ada peringatan Hari Santri Nasional. Kenapa yang diperingati kok Hari Santri, kok bukan Hari Kiai? Ngene rek, iku lek ana peringatan Hari Kiai, Bunyai barang kok njaluk diperingati. Ono peringatan Hari Bunyai, ono peringatan Hari Gus, ono peringatan Hari Neng, kakean peringatan hari. Soalnya ini santri itu lebih umum daripada kiai. Kiai itu rata-rata yang pernah jadi santri, dan meskipun udah jadi kiai tetap berjiwa santri. Tapi nek santri belum tentu bisa jadi kiai. Makanya yang diperingati Hari Santri bukan Hari Kiai. Kaya ono peringatan Hari Buruh, tapi nggak ada peringatan Hari Juragan. Soalnya di juragan itu rata-rata tahu jadi buruh. Nek buruh burung karuan iso jadi juragan. Ada peringatan Hari Anak, tapi nggak ada peringatan Hari Orang Tua. Karena setiap orang tua pernah mengalami masa jadi anak, tapi anak belum tentu iso sampai jadi orang tua. Bener? Yang bener itu biar di Indonesia ono peringatan Hari Ibu, nggak ada peringatan Hari Bapak. Guri-guri tiru-tiru luar negeri ono peringatan Hari Ayah. Atau coblas, apa ayah diperingati? Ayah ini gak pakai berjasa bukan anak. Ayah ini cuma penanam saham bro. Yang cocoknya Hari Ibu, gak ada Hari Bapak. Karena setiap bapak dilahirkan oleh ibu dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Itu cocok. Makanya mau itu naik kerja kok hamil, boleh ambil cuti hamil, tapi bapak gak boleh minta cuti menghamili. Bapak yang mau anak. Pendidik anak itu ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Kaono al-ab madrasah ula itu kaono, kapayu wong lanang. Mangkel yowis kita harus fair dulu sama-sama laki-laki. Sehingga saya sering sampaikan di mana-mana, karena pendidik anak itu ibu, maka kepingin punya anak yang hebat, yang sukses, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Ini saya nggak mau. Oh, terus tak bisa mana mau bisa ini. Ini nggak wani. Saya ada dasar hukumnya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berapa ibunya? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa bapaknya? 1. Yang kenceng kok bapaknya berapa? Ibunya berapa? 3. Jadi kalau bapaknya 1, ibunya 3.
Ngomong kok. Tenang ibu, tenang. 3 ibu ya, bukan 3 istri. 3 ibu itu siapa saja? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Oke. Tiga-tiganya mampu diperankan oleh perempuan yang bernama ibu, bapak nggak mampu. Perempuan mampu menjadi ibu kandung 9 bulan lebih. Top. Bapak coba latihan petang-petangan Pak. Rong dino nggak diopang. Sehingga dibalik tubuhnya yang lemah ternyata perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Maka perempuan dipercaya Allah untuk menggembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Ayo Bapak coba gembol alam kubur. Kompak ngomong. Aduh. Walaupun kita lemah, pabrik susu loro ini sombong jen. Ada kau pun. Yang lanang bondok loro cili-cili. Buat manuk. Manuk yang dapat kau. Saya katakan wes menema kayak ini. Saya katakan 3 ibu itu Rasulullah ibunya juga 3 kok. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimah Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Dan anak-anak kita sekarang lemah moralnya karena ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Iya sih. Angin merangkai kata-kata ini angin. Pengen murah itu undang aku lah. Mungkin undang. Larang murah itu tergantung merek. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya saya jadi ingat waktu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu dipanggil menghadap Presiden Soekarno. Beliau dimintai saran untuk generasi muda bangsa. Apa saran Bapak? Ternyata sarannya sederhana. Tolong Pak Presiden, jangan pernah menomor-2kan pondok pesantren, apalagi menganaktirikan pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya republik ini adalah dari pondok pesantren dengan kiai dan santri-santri. Makanya sampai saat ini ono pejabat elek karo pondok pesantren mesti kupalan. Ben krungu yang ben gak dia. Lho anjene yo pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan baru melahirkan sekolah sampai perguruan tinggi, sampai universitas, sampai fakultas-fakultas. Jadi nek diurut sekolah, perguruan tinggi, universitas, fakultas, iku putune pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan baru melahirkan sekolah, fakultas, perguruan tinggi. Maka sekali lagi nek diurut sekolahan, fakultas, perguruan tinggi putune pondok pesantren. Sehingga sorry ya, yang lulusan fakultas, perguruan tinggi jangan pernah meremehkan santri-santri yang lulusan pondok pesantren. Kelihatannya morot modal, lugu, roto-roto tahu budikan. Walaupun ilmunya sedikit, jangan diremehkan. Kenapa? Sebab ilmunya santri itu ilmunya Gusti Kanjeng Nabi, sanatnya jelas. Aku paling loro yang lulusan pondok pesantren diremeh-remeh paling loro. Peman santri lulusan pondok kali diopo, iso kerja, kaduwe penghasilan. Wong sing ngomong ngono kudu tak ngomong Mbak, apa bandroli bathuke tak tuku. Iki semua iki lulusan pondok pesantren kok soal penghasilan, ayo sing ngomong iku jak akeh-akeh nang aku. Nah,
santri manusia serba pantes, serba siap. Ngono. Lulus kok pesantren dadi opo ae, siap, ya pantes, pokoke sing apik-apik. Santri dadi presiden pantes, dadi wakil presiden pantes, dadi menteri pantes, dadi gubernur pantes, dadi bupati pantes, dadi anggota legislatif pantes, dadi pejabat pantes, dadi pengusaha pantes, dadi kuli bangunan pantes. Juga izin. Coba saya lulusan fakultas kedokteran, mulai mengarit ayo wani. Ayo, padahal gak penggawean bingung. Tapi dari lulusan pesantren, kon ngarit, kon ngedos, kon kuli bangunan, wani. Kon atur sego goreng, atur bakso, mie ayam, pangsit, gak izin. Santri kan gak patek duwe izin. Kon ngetekno donyane marang tuwa wani. Pokoknya santri itu kudu anytime already standby. Itu santri kudu ngono. Wes ditingkas. 2 menit. Apa? Boleh tambahin waktu lembur gue soalnya. Nah sekarang apa yang diwariskan? Setidaknya ada 3. Tolong ditirukan bareng-bareng ya. Terus aneh kamu tau sama saya. Ini kriteria ulama, anak-anak. Target kalian harus 3 ini. Pertama, rijalul ummah. Bareng. Rijalul ummah. Nah, itu artinya community leader. Bareng. Community leader. Nah, kok community lemper. Mimpin umat. Lah mimpin umat itu gak gampang. Ngapunten mimpin masyarakat itu aneh. Gampang mimpin santri. Soalnya santri itu meskipun jumlahnya ribuan, mesti manut kalau dia ini. Dia ini ngomongin kan ribuan santri ngeten kabeh. Kalau nggak semuanya ngalor ngidul mulon namanya. Karena di pesantren ada departemen tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri. Namanya departemen kualat. Tapi lek ngomong masyarakat itu angel. Kok masyarakat akeh wong wali santri sampe ning lu angel tatanane. Angel. Saya enggak. Mulane metodene para wali niku gawe sistem cah angon ngomong masyarakat. Jadi nek masyarakat iku santri-santri harus fleksibel. Kudu iso ngomong umat. Ingat orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Iling-iling. Luas. Kosong. Ceritanya. So sama lah ketika kiai itu bisa ngene. Ya ono cerita. Ono wong wedok. Duwe bojo wong lanang. Iyalah bener. Ya bener. Iki sik koma. Sing wedok iki agamane Islam, tapi sing lanang non Muslim. Sing wedok hidupnya di lingkungan NU ya melu tahlilan yasinan manatikan, pokoknya melu dadi melu majelis taklime bayai. Tapi sing lanang non Muslim. Orang sing lanang mati iki sing wedok iki mau bayai. Bayai bojo kula pecah, kula nyuwun tulung jenengan salati bojo kula bayai. Kula pengen jenengan nyolati mayite bojo kula. Bayaine mikir, iki agamane gak Islam kok dikongkon nyolati. Meneng ae bayaine. Purun bayai nggih jenengan nyolati mayite bojo kula. Meneng ae bayai sampai ketelu. Jenengan purun nyolati bayai nggih. Meneng ae bayaine. Sampai akhirnya sing wedok ngancam, oleh bayai boten purun nyolati mayite bojo kula. Kula gak ngasih mana wis, gak Islam-Islaman gak paten. Wis pokoke mau Islam. Baru bayaine bingung. Maren ini, lek sampai murtad bahaya. Akhirnya bayai ngambil sikap, ngatur strategi. Ya wis gak apa-apa. Urung bayai nggih. Gak apa-apa. Budak, tapi yo gak niat nyolati, etok-etok tok pura-pura acting. Jadi kata nyolati yo gak wudu, padahal mari brabrol bayai. Begitu tutup omahe, ndi mayite bojomu? Niki bayai. Mari ngono ya bayaine ngadeg. Semadeg mulang. Terus mayite gak ditekan garepe, tapi ditekan bunine bayai. Mari ngono maca takbir ning papat sampe ngangkat tangan apa salahe wong gak niat salat. Allahu Akbar. Kan niat salat, apa ae maca takbir ning papat sampe ngangkat tangan. Allahu Akbar.
wedok batin. Mbahnya kok aneh nek nyolati mayit bojoku kok dikek nang bumi biasane. Protes metu kiyene. Mbahnya nyuwun sewu samertos kula nyolati mayit iku mayite lak didekek nang arep wis mbahnya. Lha niku mau bojo kula mayite kok sampe dikek bumi sampean. Mbahnya ini pinter bijaksana yang jelasno. Ngene lho. Mayit sing disolati dikek ngarepe iku mayit sing agamane Islam. Dikek nang ngarepe sing salat, soalé dhewe wis weruh dalane swarga. Dadi dicolno kan laku dhewe wis iso. Lah mergo bojomu dudu wong Islam, durung weruh dalane swarga, mangkane tak dikek buniku, aku dadi penunjuk jalan nek bojomu. Nggih, lalu benar. Kudu iso ya. Sehingga nek ngadepi masyarakat awam niku Mbak Sunan Derajat lek oleh nikmati syukur ku ibadah ngaji aja kalah karo pondok. Pondok iki kenikmatan bersyukur kok. Nggih ta Mbak Kanjeng Sunan rumahno ta ning kali kapan mari udan deres padha-padha padha ngaji. Bareng di rumah ngaji temen la in syakartum la azidannakum wala in kafar no padha iki nang ngono. Kapan iso ngaji kun wallahu ahad kun wallahu ahad kun wallahu ahad kun. Iki kok sing kun wae suwen. Langsung goblok ini kun ing kuntum kun ing kuntum. Dari Sunan Giri, mosok on kate kalah karo tawon. Tawon iki apa dikir. Nggih ta Kanjeng Sunan, rumahno ta. Tawon iki beriku mlamek gremeng. Iku asline dikir tawon iku. Allah. Nek gak percaya nyekel situ templekno kuping. Rumahno. Ketek Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ini diimplementasikan oleh makhluk yang bernama bebek. Krungu bebek suaranya ati mana? Enggak sedene maca tasbih. Subhanallah. Enggak percaya yo. Syukur nang Allah sekala karo sapi. Sapi mari dikek mangan, mari dikek ngombe langsung syukur kok. Alhamdulillah. Pantes. Yang kedua saiki, Allahumma sholli ala Muhammad. Rijaluddin. Artinya spiritual leader. Spiritual leader. Kok isinya semua melunter. Harus mempunyai daya spirit, mempunyai kekuatan spiritual. Jika anak-anak perhatikan, banyak orang hebat jadi tokoh besar bukan dari pendidikan sekolah, bukan dari pendidikan akademis, tapi dari spiritual. Apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Dan ini hanya bisa didapat dari pondok pesantren. Jadi nggak cukup imanensi, tapi juga harus menguasai tendensi. Gak paham ya apa ya? Ya apa Gus? Paham ngomong sing gak pakai cerdas itu ya apa ya? Ini loh. Akeh wong hebat. Gak teko sekolahe. Gak teko kuliahe enggak. Tapi teko al-hikmah wal barokah. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Wih, sing semangat. Al-hikmah barokah iku wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Hati. Tepat, wilayahnya hati. Tolong perhatikan. Otak memproduk ilmu pengetahuan. Outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk hidayah, hikmah, barokah. Outputnya orang-orang benar. Makanya kalau bisa jadi orang itu yang pinter, yang benar, yang benar, yang pinter. Kalau nggak bisa, karena tidak semua orang pinter itu benar, tidak semua orang benar itu pinter. Ada orang pinter yang nggak benar, ada orang benar yang nggak pinter. Kalau bisa ya pinter, ya benar, ya benar, ya pinter. Tapi kalau sulit memadukan, mending jadi orang benar meskipun nggak begitu pinter.
daripada pinter tapi nggak bener. Kenapa? Karena meminterkan orang bener itu lebih gampang daripada membenerkan orang pinter. Betul. Orang kalau sudah merasa pinter susah dibenerkan. Karena rata-rata orang merasa pinter itu punya torikoh sendiri, namanya at-torikoh al-ngeyeliyah. Nuturi ustad kalau nuturi santri, gampang nuturi santri. Ustad yang angel tuturane, pokoknya kiai tambah angel. Akan hujah. Woi. Sehingga gini. Banyak fakultas pendidikan tapi nggak ada fakultas kesabaran. Betul? Bu, anak sampean kuliah aja. Iya, alhamdulillah. Juga jurusan apa, Bu? Jadi ini jurusan kesabaran. Banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Fakultas teknik kata tapi bukan ada fakultas takwa. Fakultas Jawa pirang-pirang tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Fakultas hukum kata tapi bukan ada fakultas kejujuran, fakultas keadilan. Jangan heran, banyak pakar hukum terlibat kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum masuk hukuman. Maka adik-adik, pentingnya al-hikmah wal barakah. Orang itu bisa sama di dalam dakwah tapi beda di dalam ijabah. Sama di dalam mau'idhah, beda di dalam inabah. Sama dalam ilmiah, beda di dalam manfaat. Wis ngene, podo-podo banyu regani sopir. Ngene apa nggih? Ya Allah. Podo-podo jilbabane solehae beda-beda. Podo-podo hajine mabrure beda-beda. Podo ngajine iki lho pahame beda-beda. Sakmene iki lho pahame beda-beda. Ana sing ketmang nyawang aku meteng-meteng tapi gak mudeng. Ana sing ketoke tolak-tolak gak ngertekno tapi yo gak paham blas. Podo-podo maca Qur'ane hasile kok podo. Ana sing maca Qur'an angen-angen sak maknane, ana sing maca Qur'an angen-angen sak maknane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Iki basa Karawang rek. Iki jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Podo dongane mandine gitu. Oh, Mbah Yai biyen iki ana wong lara wong mentek-mentek njaluk subuh iki wong ngene kok nyuwun bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abot. Disebulno waras. Lah nek aku sing maca malah ditakoki wong ambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantan. Yang terakhir Rijalul Fikr. Bareng Rijalul Fikr. Nah ini intellectual leader. Bareng intellectual leader. Ilmu pengetahuan itu pusatnya Al-Quran. Sumber dari semua ilmu adalah Al-Quran. Contoh ya sederhana bahwa Quran itu sumber dari semua ilmu. Ayatnya adik-adik santri hafal semua. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, unta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Sama langit, berarti ilmu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jibal, gunung, berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ard, bumi, berarti ilmu geologi. Ada semua dalam Al-Quran. Kok kayak gak paham? Nah ini penting. Soalnya maaf ya, santri sekarang itu kayaknya wes ketertarikan pada Al-Quran berkurang, ketertarikan pada kitab-kitab kuning berkurang. Kalau santri zaman dulu
dulu itu kitabnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi santri sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab, melainkan Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Sanad keilmuannya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Sumber dari semua ilmu itu Al-Quran. Yang punya Quran umat Islam. Sedangkan negara di dunia ini dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar adalah Indonesia. Maka harusnya Indonesia ini jadi yang paling hebat. Kuntum khaira ummatin, kalianlah umat yang terbaik. Siapa kalian? Umat terbaik itu umat Islam. Di dunia ini Islam terbesar, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling banyak Indonesia. Harusnya Indonesia jadi yang terbaik. Al-Quran itu kalau nggak salah 869 ayat bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa kita jauh ketinggalan? Sementara Jepang itu punya kitab suci namanya Nihongi Nishiki sama Nahonja. Kita ngawur sama juga ngerti. Satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek. Tapi kok canggih-canggih soal teknologi. Ayo dibuktiin teknologi lah Jepang kabeh sing top-top. Honda Jepang, Toyota Jepang, Yamaha Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, soto Lamongan, sate Madura, lontong balap Surabaya, winko Babat, jenang Kudus. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Panganan juara. Makanya di kita itu sampai ada istilah fikul limakan makan. Kullu syai'in qalu. Wa idza mata'alam berqalu. Wa idza mata'akru qalu. Wa idza berdoa bandung qalu wa idza berdoa orang qalu apa qalu. Nah, kita harusnya sampai strata pendidikan kita itu terendah. Saya pernah baca buku karangannya profesor, pokoknya profesor yang pinter lah. Gak pinter gak ganti profesor. Strata pendidikan kita itu terendah. S3 doktor kita itu peringkatnya ke 100 berapa gitu. Paling kaya dokter itu mana? Israel. Makanya Amerika gak irwani yang Israel. Pos-pos strategis Amerika itu dikuasai oleh Israel. Persenjataan dan teknologi Amerika itu grand makernya orang Israel. Makanya Israel perang musuh Colombia ya, Amerika selalu backing. Mesti dibelani orang Amerika. Ternyata Israel itu canggih. Setiap 1 juta penduduk 15.000-nya adalah dokter. Jepang dari 1 juta penduduk dokternya kurang lebih 7.000-an. Amerika cuma 5.000 sekian, Jerman 4.000 sekian. Yang saya nggak nyangka itu India. India itu memang hobinya cuma nyanyi. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi itu India. Mulai mangan sampai ngesing nyanyi itu India. Mulai lahir sampai mati nyanyi India. Lagu yang paling terkenal kan ucap-ucap petangi. Tumpai wae, lumai wae, ujune dhewe, kucek-kucek kotane. Ternyata setiap 1 juta penduduk India 4.000-nya dokter. Kecuali Pakistan hanya 300-an. Lah Indonesia dari 1 juta penduduk sing dokter piro? 72 Gus. Iku wae sing separo dokter tukon. Coba, nek dukun pirang-pirang. Yuk kita makanya tugas kalian adik-adik santri adalah mengekspresikan Iqra bismi rabbik. Kelemahan dari pendidikan modern itu kebanyakan Iqra kurang bismi rabbik. Sedangkan kelemahan dari pendidikan salaf pondok pesantren itu
kakean bismi rabbik kurang ikra. Maka bagaimana ikra yang bismi rabbik, bagaimana bismi rabbik yang ikra, insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya. Nek dan mana Burung Cendrawasih hingga di kayu. Terima kasih sekali lagi, I love you. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumber di ladang, boleh nanti kita menumpang lagi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Segala salah dan hilaf, saya Anwar Yahid dengan segala keterbatasan dan kebodohan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ini guys. Bukan tak singgil. Ada kesu M. Kesu M. Al-Fatihah. Alhamdulillah.